Di sebuah kelas SD, perdebatan tak terduga meledak saat seorang siswi berani menyuarakan iman kepada Tuhan Yesus di tengah keraguan teman-temannya. Guru yang mendengar terdiam, terharu hingga meneteskan air mata, tak mampu berkata-kata menghadapi keberanian dan ketulusan anak kecil itu. Dari momen itu, lahir perubahan besar. Dialog tentang toleransi dan keberagaman yang mengubah wajah sekolah menjadi penuh kasih dan pengertian. Kisah nyata yang menginspirasi ini menunjukkan bahwa keberanian untuk berdiri teguh pada keyakinan dan menghormati perbedaan bisa membawa perdamaian. Saksikan perjalanan mengharukan yang menggetarkan hati ini dan temukan kekuatan iman serta toleransi dalam dunia anak-anak. Suasana kelas SD pada hari itu terasa berbeda dari biasanya. Anak-anak tampak lebih bersemangat, tapi juga sedikit tegang, ketika guru membuka diskusi tentang topik yang cukup sensitif, yaitu soal Tuhan Yesus. Di antara para siswa, seorang siswi yang dikenal aktif dan percaya diri mulai mengangkat tangannya untuk menyampaikan pendapatnya. Ia tak segan berbicara lantang tentang keyakinannya terhadap Tuhan Yesus, yang menjadi awal mula perdebatan di kelas tersebut. Suasana yang semula santai berubah menjadi serius, menarik perhatian seluruh teman-temannya. Siswi itu berasal dari keluarga yang sangat taat beragama. Dari kecil, ia dibesarkan dengan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus dan nilai-nilai kekristenan yang kuat. Ketika guru memancing pertanyaan tentang siapa itu Tuhan dan apa artinya bagi setiap orang, ia pun dengan berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Hal ini membuat beberapa teman yang memiliki latar belakang agama berbeda merasa terkejut dan mulai memberikan tanggapan yang tak kalah lantang. Diskusi mulai memanas ketika beberapa teman mulai mempertanyakan keberadaan dan peran Tuhan Yesus menurut versi mereka masing-masing. Ada yang mencoba membandingkan dengan kepercayaan lain, sementara yang lain mendukung pendapat siswi itu dengan penuh semangat. Guru yang awalnya hanya ingin memberikan ruang untuk anak-anak mengutarakan pendapat, kini mulai kewalahan mengendalikan suasana. Ia berusaha menenangkan kelas, tetapi anak-anak yang penuh rasa ingin tahu dan semangat tidak mudah untuk dihentikan. Siswi itu tak gentar menghadapi pertanyaan dan perlawanan dari teman-temannya. Ia menjawab dengan tenang, menggunakan kata-kata sederhana namun penuh makna, menunjukkan bahwa keyakinannya bukan sekadar teori tapi sesuatu yang benar-benar ia rasakan. Ia juga berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana imannya membuatnya lebih kuat dan lebih sabar menghadapi masalah. Keberaniannya ini semakin memancing perhatian, tidak hanya dari teman-teman tapi juga dari sang guru. Salah satu momen yang paling menegangkan terjadi ketika guru mencoba memberikan penjelasan yang netral dan menenangkan. Namun, di tengah suasana yang mulai panas, ia tampak kehilangan kata-kata. Matanya berkaca-kaca, dan suara yang biasanya lantang berubah menjadi lirih. Siswi itu terus berbicara dengan tegas, seakan menyadari betapa pentingnya apa yang sedang ia lakukan. Suasana kelas berubah menjadi lebih emosional, dengan beberapa siswa mulai terlihat gusar dan bingung. Perdebatan semakin intens dengan siswa lain yang ikut mengajukan argumen dan pertanyaan. Ada yang mulai merasa tidak nyaman dengan perdebatan yang begitu serius, sementara sebagian lain justru semakin bersemangat. Guru yang berusaha menjaga keseimbangan mulai kewalahan, dan kelas berubah menjadi medan diskusi yang penuh emosi dan ketegangan. Anak-anak yang sebelumnya ceria kini tampak serius. Bahkan ada yang mulai menangis karena perasaan mereka yang campur aduk. Siswi itu tetap tenang di tengah gelombang perdebatan yang ada. Ia seolah menjadi pusat perhatian dan figur keberanian di mata teman-temannya. Dengan keyakinan penuh, ia menjelaskan bahwa iman bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang hidup yang dijalani dengan ketulusan dan kebaikan. Pesan ini menggetarkan hati beberapa teman yang sebelumnya bersikap keras, membuat suasana menjadi sedikit lebih hening dan penuh makna. Guru akhirnya menarik napas panjang dan mencoba mengajak semua siswa untuk merenung sejenak. Ia menyadari bahwa diskusi ini bukan hanya tentang agama, tapi juga soal menghargai perbedaan dan mendengarkan dengan hati terbuka. Namun, beban emosional yang dirasakan membuatnya tak kuasa menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tangisan guru tersebut menambah kesunyian dan rasa haru di dalam kelas, membuat semua yang hadir menyadari betapa pentingnya momen itu. Beberapa siswa mulai menenangkan diri dan mendekati guru dengan rasa empati. Siswi yang berani itu juga ikut mendekat, mencoba menghibur guru dan teman-temannya. Momen ini menjadi titik balik bagi kelas tersebut, di mana ketegangan perlahan berubah menjadi pelajaran berharga tentang keberanian, toleransi, dan kasih sayang. Guru yang semula terdiam mulai membuka hatinya, berbicara dengan suara yang lebih lembut dan penuh kejujuran. Akhirnya,
Suasana kelas yang penuh gejolak berubah menjadi ruang penuh harapan. Semua siswa dan guru menyadari bahwa perbedaan keyakinan bukan halangan untuk saling menghormati dan belajar bersama. Perdebatan yang sempat memanas itu menjadi titik awal untuk membuka dialog yang lebih hangat dan bermakna. Hari itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi semua yang hadir, terutama bagi siswi kecil yang dengan berani mengangkat suara demi imannya. Siswi itu tak hanya berani mengutarakan pendapatnya, tetapi juga mampu menjelaskan dengan sangat jelas mengapa ia percaya kepada Tuhan Yesus. Ia bercerita tentang pengalaman pribadi yang begitu menyentuh hatinya, bagaimana doa dan imannya memberinya kekuatan saat menghadapi masa-masa sulit di rumah dan sekolah. Pengalaman tersebut membuatnya yakin bahwa Tuhan Yesus bukan sekadar nama, melainkan sosok yang nyata dan penuh kasih. Dalam suasana kelas yang mulai tenang, semua siswa mendengarkan dengan seksama kata-kata tulus dari siswi itu. Ketika beberapa teman mulai mengajukan pertanyaan kritis, siswi tersebut tidak gentar. Ia dengan sabar menjawab semua pertanyaan, bahkan yang sulit sekalipun, tanpa rasa takut atau benci. Penjelasan-penjelasannya yang lugas dan penuh keyakinan membuat teman-temannya terkadang terdiam dan mulai berpikir ulang. Ada yang mulai menghargai keberaniannya dan mulai mengakui bahwa berani berbicara tentang keyakinan memang bukan hal yang mudah, apalagi di usia mereka yang masih kecil. Beberapa siswa yang berasal dari latar belakang agama berbeda mulai berbagi pandangan mereka, menciptakan suasana yang lebih terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Meski begitu, ada pula yang masih skeptis dan mempertahankan pendapatnya dengan keras. Perbedaan itu tidak membuat kelas menjadi gaduh, melainkan memunculkan diskusi yang lebih kaya dan bermakna. Siswi itu tetap berdiri teguh pada pendapatnya, sambil menunjukkan sikap hormat kepada teman-teman yang berbeda pandangan. Guru yang selama ini berusaha mengatur diskusi merasa mulai kehilangan kendali. Ia ingin memberikan materi pelajaran, tapi topik agama yang muncul secara spontan ini telah menarik perhatian semua siswa secara mendalam. Ia merasakan beban berat untuk menjaga suasana tetap kondusif, sekaligus memastikan tidak ada siswa yang merasa tersinggung atau tertekan. Dalam hatinya, guru mulai bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk membimbing siswa-siswinya melalui perbedaan keyakinan yang ada. Siswi itu mengungkapkan bahwa baginya iman kepada Tuhan Yesus memberikan makna hidup dan pengharapan yang tidak bisa diabaikan. Ia menyampaikan bahwa keyakinan itu membuatnya menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Cerita ini mengena di hati beberapa teman yang mulai memahami bahwa iman bukan sekadar ritual, melainkan kekuatan batin yang nyata. Beberapa siswa mulai membuka diri dan bertanya lebih lanjut tentang arti iman bagi siswi tersebut. Meski banyak yang mendukung, tak sedikit juga yang mulai menunjukkan keraguan dan kekhawatiran. Ada yang bertanya, apakah keyakinan yang berbeda berarti harus saling bertentangan? Siswi itu menjawab dengan bijak bahwa setiap orang berhak memilih jalan keyakinannya masing-masing. Tapi yang terpenting adalah saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai. Jawaban ini membuat guru tersentuh, menyadari betapa anak-anak ini sudah mulai memahami nilai toleransi yang sangat penting. Di tengah diskusi, siswi tersebut juga berbagi bagaimana keluarganya mengajarkan untuk selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mendengar dan menyertai dalam setiap langkah. Ia menceritakan bagaimana doa-doa yang dipanjatkannya pernah membantunya melewati kesulitan seperti sakit dan kesepian. Cerita ini memancing empati dari teman-teman yang sebelumnya ragu, karena mereka bisa merasakan ketulusan dan kedalaman iman siswi itu. Guru yang sempat terdiam kini berusaha kembali mengambil peran sebagai pendidik. Ia mengingatkan semua siswa bahwa perbedaan keyakinan adalah hal yang wajar dan harus menjadi bahan belajar bersama, bukan pemecah persatuan. Guru juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan saling menghargai, agar suasana kelas tetap harmonis dan penuh kasih. Pesan ini disambut baik oleh sebagian besar siswa, membuat kelas menjadi lebih tenang dan penuh pengertian. Siswi itu pun mengajak teman-temannya untuk melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kekayaan yang harus dirayakan bersama. Ia menyampaikan harapan agar semua anak di kelas bisa hidup berdampingan dengan damai, saling mendukung satu sama lain apapun keyakinannya. Sikap positif ini memberi inspirasi bagi banyak siswa yang sebelumnya merasa bingung menghadapi perbedaan. Sebuah semangat baru mulai tumbuh di hati mereka untuk belajar lebih terbuka dan menghargai. Diskusi di kelas yang penuh gairah ini akhirnya membuahkan perubahan suasana yang signifikan. Dari yang semula tegang dan berkonflik, kini kelas mulai menampilkan wajah persahabatan dan pengertian. Guru merasa lega sekaligus bangga melihat bagaimana siswi itu mampu membawa teman-temannya ke arah yang lebih baik melalui keberanian dan ketulusan imannya.
Bab ini ditutup dengan harapan bahwa pelajaran berharga ini akan terus membekas dan menjadi fondasi kuat bagi sikap toleransi di masa depan. Kelas yang semula riuh berubah menjadi sunyi saat guru mulai terdiam. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak berkaca-kaca, menunjukkan beban emosional yang tak mampu ia sembunyikan. Perdebatan soal Tuhan Yesus telah menggores hati dan pikirannya lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menyadari bahwa topik ini bukan hanya soal materi pelajaran biasa, tetapi tentang keyakinan, perasaan, dan harapan setiap anak yang ada di hadapannya. Siswi yang berani itu melihat perubahan pada guru dan merasa perlu memberikan ketenangan. Ia mendekati guru dengan langkah hati-hati dan suara lembut, mencoba menghibur dan menunjukkan rasa empatinya. Anak-anak lain pun mulai memperhatikan perubahan guru, ada yang merasa cemas, ada juga yang merasa sedih. Suasana kelas yang sebelumnya penuh debat kini berubah menjadi momen refleksi dan keheningan yang penuh makna. Beberapa siswa mulai menangis, tidak hanya karena perdebatan yang intens, tapi juga karena melihat betapa besar beban yang dirasakan guru mereka. Tangisan itu bukan hanya ekspresi kesedihan, tetapi juga tanda empati dan kedalaman perasaan yang muncul secara alami di antara mereka. Suasana kelas kini berubah menjadi ruang yang penuh haru, di mana semua merasa terhubung secara emosional. Guru akhirnya mengumpulkan keberanian dan membuka suara dengan nada yang pelan tapi penuh kejujuran. Ia mengaku bahwa selama ini ia takut membahas topik agama secara terbuka karena khawatir memicu konflik. Namun, melihat keberanian siswi tersebut dan keterbukaan teman-temannya membuatnya sadar bahwa pendidikan harus mencakup ruang bagi keberagaman dan dialog. Kata-katanya menyentuh hati semua yang mendengarnya. Siswi itu menjawab dengan penuh kelembutan bahwa keberanian untuk berbicara dan mendengarkan adalah kunci untuk memahami satu sama lain. Ia menekankan bahwa walau keyakinan mereka berbeda, rasa saling menghormati harus selalu dijaga. Pesan itu membuat suasana kelas menjadi lebih hangat dan damai. Anak-anak mulai mengangguk setuju, merasa bahwa mereka belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pelajaran biasa. Guru pun mulai menceritakan kisah pribadinya tentang perjuangan memahami perbedaan keyakinan. Ia berbagi pengalaman bagaimana dulu ia juga pernah merasa bingung dan takut menghadapi diskusi soal agama. Namun, melalui pengalaman itu, ia belajar bahwa keberanian dan kejujuran bisa membuka jalan menuju pemahaman dan kedamaian. Kisah ini membuat siswa-siswinya semakin menghormati guru mereka. Beberapa siswa mulai mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu yang tulus, bukan lagi sebagai alat untuk berdebat, tapi untuk memahami lebih dalam. Mereka ingin tahu bagaimana cara menjaga persahabatan meski berbeda keyakinan, bagaimana saling mendukung tanpa menghakimi. Diskusi yang terjadi kini lebih dewasa dan penuh kasih, mengajarkan mereka arti sebenarnya dari toleransi dan persatuan. Siswi itu tetap menjadi figur inspiratif di kelas, tapi kini tidak sendirian. Guru dan teman-temannya juga ikut ambil bagian dalam membangun suasana kelas yang inklusif dan penuh kasih. Mereka bersama-sama berkomitmen untuk menjaga ruang belajar yang aman bagi setiap perbedaan yang ada. Perubahan ini bukan hanya soal agama, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik dan saling mengasihi. Momen tersebut menjadi titik balik bagi guru dan seluruh siswa. Perdebatan yang awalnya memicu ketegangan, kini berubah menjadi pelajaran hidup yang dalam dan tak terlupakan. Guru yang tadinya terdiam, kini justru menjadi sosok yang lebih terbuka dan kuat secara emosional. Semua yang hadir belajar bahwa menangis bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk merasakan dan menghargai. Pada akhirnya, kelas tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar akademis, tetapi juga menjadi komunitas kecil yang memupuk rasa saling menghormati dan cinta kasih. Perdebatan soal Tuhan Yesus yang sempat menguji emosi, berhasil menyatukan mereka dalam pemahaman yang lebih luas dan manusiawi. Guru yang terdiam dan menangis telah membuka pintu bagi sebuah perjalanan baru, penuh harapan dan kedamaian. Berita tentang perdebatan di kelas itu segera menyebar ke orang tua siswi dan guru, memicu berbagai reaksi yang beragam. Orang tua siswi merasa bangga dengan keberanian anaknya yang berani mempertahankan keyakinan dan menyampaikan pendapatnya di depan teman-teman sekelas. Mereka yakin bahwa pengalaman ini akan memperkuat iman dan karakter siswi tersebut. Dukungan penuh diberikan agar siswi tetap semangat dan tidak takut menghadapi tantangan di sekolah. Sementara itu, orang tua siswa lain juga memberikan tanggapan yang beragam. Ada yang merasa khawatir dengan perdebatan yang terjadi, takut situasi menjadi semakin memanas dan membuat anak-anak terpecah belah. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai momen penting untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang toleransi dan keberagaman.
Diskusi hangat pun terjadi di kalangan orang tua, antara yang mendukung keberanian dan yang ingin menjaga keharmonisan tanpa memicu perdebatan. Kepala sekolah segera mengambil langkah untuk merespons situasi ini dengan bijaksana. Ia mengadakan pertemuan dengan guru dan orang tua untuk membahas cara terbaik menangani perbedaan keyakinan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah menegaskan pentingnya menjaga suasana sekolah tetap harmonis, sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk belajar saling menghargai. Ia berjanji akan mengadakan program-program yang mendukung toleransi dan pemahaman antar siswa. Dalam rapat guru, diskusi intens berlangsung mengenai bagaimana mengelola kelas yang penuh dengan keberagaman agama. Guru-guru berbagi pengalaman dan strategi untuk membimbing siswa agar dapat berdiskusi dengan santun dan terbuka. Mereka menyadari bahwa topik agama memang sensitif, tetapi justru menjadi peluang besar untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Rencana pelatihan bagi guru pun mulai disusun agar mereka lebih siap menghadapi situasi serupa. Sekolah kemudian mulai mengadakan dialog terbuka yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk berbagi cerita dan pengalaman mengenai keyakinan mereka masing-masing, sehingga tercipta suasana saling menghormati dan menghargai. Kegiatan ini mendapat respon positif dan dianggap sebagai langkah maju dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Siswi yang menjadi pusat perhatian perdebatan juga mendapat dukungan dari komunitas iman tempatnya bernaung. Mereka memberikan semangat dan doa agar siswi tetap kuat dan tidak merasa terisolasi. Komunitas ini juga membantu siswi memahami bahwa keberanian dan keteguhan iman adalah hal yang luar biasa, terutama pada usia muda. Dengan dukungan ini, siswi merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai tantangan di sekolah. Guru yang tadinya merasa tertekan mulai mendapatkan dukungan moral dari rekan-rekan sejawat dan pihak sekolah. Ia diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang pengelolaan kelas yang beragam latar belakang agama dan budaya. Pelatihan ini membuka wawasan guru dan membantunya menjadi pendidik yang lebih empati dan inklusif. Sikap guru yang terus belajar dan beradaptasi menjadi contoh positif bagi siswa dan kolega lainnya. Sekolah juga menggandeng tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk memberikan wawasan dan pembelajaran kepada siswa tentang pentingnya toleransi. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghilangkan prasangka negatif antar pemeluk agama. Melalui pendekatan ini, sekolah berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap siswa tanpa memandang perbedaan keyakinan. Dalam perjalanan ini, sekolah mulai mengalami perubahan budaya yang signifikan. Nilai-nilai keberagaman dan toleransi mulai menjadi bagian penting dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kerukunan dan saling mendukung satu sama lain. Perubahan ini membawa suasana sekolah yang lebih hangat, penuh rasa persaudaraan, dan semangat kebersamaan yang tinggi. Bab ini ditutup dengan harapan besar dari seluruh pihak bahwa pengalaman perdebatan dan pembelajaran ini akan terus menjadi landasan kuat bagi tumbuhnya generasi muda yang penuh kasih, berani menyuarakan kebenaran, dan mampu hidup berdampingan dalam damai. Sekolah menjadi contoh bagi lingkungan sekitar tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Setelah perdebatan yang cukup menghebohkan di kelas, sikap teman-teman terhadap siswi mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Ada yang semakin menghormati keberaniannya dan mengagumi keteguhan imannya. Mereka melihat bahwa siswi itu bukan hanya sekadar berani berbicara, tetapi juga memiliki kedewasaan luar biasa dalam menyikapi perbedaan. Namun, tak bisa dipungkiri, ada juga sebagian teman yang masih merasa ragu dan enggan mendekat, takut terjebak dalam perdebatan serupa. Siswi itu sendiri menghadapi tantangan baru di lingkungan sekolah. Meski mendapat banyak dukungan, ia juga harus menghadapi sikap acuh dan bahkan beberapa ejekan halus dari beberapa teman yang belum bisa menerima perbedaan. Situasi ini membuatnya belajar lebih kuat dan lebih sabar dalam menghadapi tekanan sosial. Ia pun berusaha untuk tetap rendah hati dan tidak membalas sikap negatif dengan hal yang sama, melainkan memilih untuk menunjukkan kebaikan dan kesabaran. Keluarga siswi memberikan dukungan penuh di tengah perjalanan ini. Orang tua dan saudara-saudaranya menjadi sumber kekuatan utama yang selalu menguatkan semangatnya. Mereka mengajarkan bahwa menghadapi perbedaan dengan kasih sayang dan pengertian adalah cara terbaik untuk membangun hubungan baik. Dukungan keluarga ini menjadi penopang penting agar siswi tetap teguh dalam iman dan keyakinannya tanpa merasa sendirian. Di komunitas iman tempat siswi bernaung, ia menjadi sosok inspiratif bagi anak-anak seusianya.
Kisah keberanian dan keteguhan hatinya sering diceritakan sebagai contoh nyata bahwa iman bukan hanya soal ritual, tapi juga soal keberanian untuk berdiri teguh pada apa yang diyakini. Komunitas ini juga mendukung siswi dengan berbagai kegiatan yang memperkuat iman dan karakter positif, sehingga ia semakin mantap menjalani perannya di sekolah dan masyarakat. Siswi juga mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di sekolah. Ia terlibat dalam kelompok diskusi, kegiatan amal, dan acara-acara yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan serta toleransi. Melalui keterlibatan ini, ia tidak hanya memperdalam imannya, tetapi juga memperluas jaringan persahabatan dengan teman-teman dari berbagai latar belakang. Hal ini membuatnya semakin percaya diri dan diterima di lingkungan sekolah. Namun, tak semua perjalanan berjalan mulus. Siswi kadang menghadapi tekanan emosional yang cukup berat, terutama saat merasa dikucilkan atau disalahpahami. Dalam situasi seperti ini, ia belajar untuk tetap kuat dengan berdoa dan berbicara dengan orang-orang terdekat yang dipercaya. Pengalaman ini mengajarkan siswi arti ketabahan dan pentingnya memiliki support system yang baik di masa sulit. Peran guru dan pihak sekolah juga sangat penting dalam mendukung siswi. Guru memberikan perhatian khusus dan terus membimbing agar siswi merasa nyaman dan aman di kelas. Sekolah menyediakan ruang untuk berdialog dan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Sikap proaktif ini membuat siswi merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk tetap berprestasi dan bersikap baik kepada semua orang. Teman-teman yang sebelumnya ragu pun mulai melihat sisi lain dari siswi tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana siswi itu selalu bersikap ramah, rendah hati, dan penuh kasih kepada semua orang. Sikap positif ini perlahan mengikis prasangka dan membuka pintu persahabatan baru. Beberapa di antaranya bahkan mulai belajar lebih banyak tentang iman dan nilai-nilai toleransi dari siswi itu. Pengalaman yang dilalui siswi menjadi pelajaran berharga bagi seluruh komunitas sekolah. Mereka belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati bukan hanya milik orang dewasa, tapi juga bisa dimiliki oleh anak-anak. Kisah siswi ini menginspirasi guru dan siswa lain untuk lebih berani menyuarakan kebenaran dan hidup berdampingan dengan penuh kasih dan saling menghargai. Bab ini ditutup dengan gambaran tentang perkembangan positif yang terus berlangsung. Siswi tetap menjadi sosok inspiratif yang membawa perubahan di lingkungan sekolahnya. Keberanian dan keteguhannya menjadi contoh nyata bahwa iman dan kasih dapat mengatasi perbedaan dan membawa persatuan. Harapan besar tumbuh agar kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak anak lainnya untuk berani berdiri pada kebenaran dan hidup dalam damai. Setelah perdebatan hebat yang terjadi di kelas, guru yang semula terdiam dan terbawa emosi kini mulai merefleksikan pengalaman tersebut dengan lebih mendalam. Ia menyadari bahwa sebagai pendidik, perannya bukan hanya mengajarkan pelajaran akademis, tetapi juga membimbing siswa dalam memahami keberagaman dan menghargai perbedaan. Perasaan tertekan yang pernah dirasakannya perlahan berubah menjadi dorongan untuk menjadi guru yang lebih bijaksana dan empati. Guru mulai mencari cara agar dapat lebih memahami latar belakang keyakinan siswa-siswinya. Ia membaca buku, mengikuti seminar, dan berdiskusi dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman lebih luas dalam pengelolaan kelas yang beragam. Upaya ini tidak hanya memperkaya wawasannya, tetapi juga membuka hatinya untuk menerima berbagai sudut pandang yang berbeda. Guru menyadari bahwa dengan pemahaman yang lebih baik, ia dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Dalam kelas, guru mulai menerapkan pendekatan baru yang lebih terbuka dan ramah terhadap diskusi tentang keberagaman. Ia memberikan ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat tanpa takut dihakimi, serta mengajarkan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sikap ini membuat siswa merasa lebih dihargai dan berani berbicara, sekaligus menumbuhkan rasa saling menghormati antar teman sekelas. Guru juga berinisiatif mengadakan sesi khusus tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Dalam sesi ini, siswa diajak berdiskusi tentang pentingnya hidup berdampingan meski memiliki perbedaan keyakinan dan latar belakang. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disertai cerita-cerita inspiratif agar mudah dipahami anak-anak. Sesi ini mendapat respon positif dari siswa yang mulai menyadari arti pentingnya sikap saling menghormati. Tidak hanya di kelas, guru juga mulai membuka dialog dengan orang tua siswa untuk memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap keberagaman di sekolah. Melalui pertemuan rutin dan komunikasi terbuka, guru mengajak orang tua untuk berperan aktif dalam menanamkan nilai toleransi sejak dini. Kerjasama ini membuat lingkungan sekolah menjadi lebih solid dan mendukung perkembangan karakter anak-anak. Rekan-rekan guru juga memberikan dukungan besar terhadap perubahan pendekatan ini. Mereka berbagi pengalaman dan saling memberikan tips untuk menghadapi tantangan serupa.
Kolaborasi ini memperkuat komitmen seluruh tenaga pengajar dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan penuh kasih sayang. Guru merasa tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini, melainkan bagian dari tim yang solid. Selain itu, guru mengikuti pelatihan dan workshop yang berfokus pada pengelolaan kelas multikultural dan pengembangan karakter siswa. Pelatihan ini memberikan alat dan strategi praktis yang dapat diterapkan di kelas. Guru merasa semakin percaya diri dan siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul akibat perbedaan latar belakang siswa. Pengetahuan baru ini juga membuatnya lebih kreatif dalam mengemas materi pelajaran. Guru pun mulai menjadi teladan bagi siswa dalam hal menghargai perbedaan. Dalam keseharian, ia menunjukkan sikap inklusif dan penuh pengertian. Siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk mencontoh sikap tersebut. Guru juga aktif mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang bersifat lintas keyakinan, sehingga semakin mempererat ikatan persahabatan dan toleransi. Dalam proses ini, guru mengalami pertumbuhan pribadi yang signifikan. Ia belajar bahwa menjadi pendidik bukan hanya soal mengajar, tetapi juga menjadi pembimbing jiwa dan karakter anak-anak. Kesadaran ini membuatnya semakin mencintai profesinya dan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang demi kebaikan siswa-siswinya. Guru menjadi sosok yang lebih bijaksana, penuh empati, dan mampu membawa perubahan positif di sekolah. Bab ini diakhiri dengan gambaran guru yang lebih kuat dan bijaksana, siap menghadapi tantangan pengajaran dengan hati terbuka dan semangat baru. Perjalanan panjang refleksi dan pembelajaran ini menjadikannya contoh inspiratif bagi rekan sejawat dan siswa. Dengan perubahan ini, guru telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, penuh kasih, dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Perdebatan yang terjadi di kelas tentang Tuhan Yesus akhirnya meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi seluruh siswa dan guru. Setelah melewati proses yang panjang, suasana di kelas berubah menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Anak-anak mulai belajar bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling menghormati, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Mereka semakin menyadari pentingnya hidup berdampingan dalam damai dan saling menghargai satu sama lain. Siswi yang menjadi pusat perhatian perdebatan tersebut kini menjadi sosok inspiratif di sekolah. Keberaniannya untuk mengungkapkan iman dan keyakinannya dengan penuh ketulusan telah mengajarkan banyak hal kepada teman-teman sekelas dan guru. Ia tidak hanya menunjukkan kekuatan iman, tetapi juga keteguhan hati yang mampu menghadapi tantangan sosial di lingkungan sekolah yang beragam. Kisahnya menjadi contoh nyata bahwa usia muda bukan halangan untuk menjadi berani dan bijaksana. Guru yang awalnya terdiam dan terbawa emosi kini telah menemukan kekuatan baru dalam menjalankan tugasnya. Melalui refleksi dan pembelajaran, ia menjadi pendidik yang lebih inklusif, empati, dan terbuka terhadap keberagaman. Perjalanan guru ini menjadi cerminan bagaimana seorang pendidik dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan penuh kasih sayang bagi semua siswa. Sekolah pun mengalami perubahan budaya yang signifikan. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Program-program pengembangan karakter yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dilaksanakan secara rutin, melibatkan seluruh sivitas akademika. Lingkungan sekolah menjadi tempat di mana setiap siswa merasa aman, diterima, dan dihargai tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Orang tua siswa turut berperan aktif dalam mendukung suasana baru ini. Mereka diajak untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai toleransi di rumah. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga ini memperkuat pondasi bagi tumbuhnya generasi muda yang menghargai keberagaman dan mampu hidup berdampingan dengan damai. Melalui dukungan ini, suasana harmonis di sekolah semakin terjaga dan berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa semakin menunjukkan sikap saling menghormati dan menguatkan. Mereka belajar untuk mendengarkan dan memahami pendapat orang lain tanpa menghakimi. Diskusi tentang perbedaan keyakinan yang dulu sempat memanas kini berubah menjadi momen pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Anak-anak semakin percaya diri untuk berbicara dan berdiskusi dengan santun, menghargai setiap suara yang berbeda. Siswi yang berani itu juga terus menjadi inspirasi bagi banyak anak lainnya di sekolah. Ia aktif mengajak teman-temannya untuk selalu hidup dalam kasih dan saling mendukung satu sama lain. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi sumber motivasi yang mendorong banyak siswa untuk berani menyuarakan kebenaran dan berdiri teguh pada keyakinan masing-masing dengan penuh hormat dan pengertian. Guru dan siswa bersama-sama menciptakan tradisi baru di sekolah yang menekankan dialog terbuka dan saling menghormati.
Kegiatan-kegiatan seperti diskusi lintas agama, kerja bakti bersama, dan perayaan keberagaman menjadi agenda rutin yang mempererat hubungan antar siswa dan guru. Tradisi ini membantu membangun rasa persaudaraan dan solidaritas yang kokoh, menjadi benteng bagi kerukunan di masa depan. Perdebatan yang semula dianggap sebagai masalah kini berubah menjadi berkat terselubung yang membuka jalan bagi perubahan positif di lingkungan sekolah. Semua pihak belajar bahwa setiap perbedaan adalah anugerah yang harus dirayakan, bukan ditakuti atau dijadikan sumber konflik. Cerita ini menjadi pengingat kuat bahwa keberanian menyuarakan iman dengan penuh kasih dan hormat dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan bersama. Bab terakhir ini ditutup dengan pesan moral yang kuat tentang arti keberanian, toleransi, dan kasih sayang dalam membangun masa depan yang lebih harmonis. Kisah siswi dan guru tersebut menjadi inspirasi abadi bagi banyak orang untuk terus berani berdiri pada kebenaran, menghargai perbedaan, dan menciptakan dunia yang penuh damai. Dengan semangat itu, diharapkan generasi penerus dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah perubahan besar yang terjadi di sekolah, suasana kelas dan lingkungan belajar menjadi semakin harmonis dan penuh semangat. Para siswa mulai menunjukkan rasa saling menghormati yang tulus. Bahkan di luar kelas pun mereka berusaha menjaga persahabatan tanpa memandang perbedaan latar belakang agama dan budaya. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa pelajaran dari perdebatan soal Tuhan Yesus telah mengubah cara pandang mereka secara mendalam. Siswi yang menjadi pusat perdebatan dulu kini semakin aktif berperan sebagai penggerak toleransi di sekolah. Ia tidak hanya berbicara tentang imannya, tetapi juga mengajak teman-temannya untuk saling memahami dan menerima. Kegiatan-kegiatan seperti kelompok diskusi lintas agama dan kerja bakti bersama menjadi ajang bagi siswa untuk belajar bekerja sama dan merayakan keberagaman. Semangat persaudaraan ini terus tumbuh dan memperkuat ikatan antar siswa. Guru yang telah melewati masa refleksi panjang juga terus mengembangkan metode pembelajarannya. Ia memasukkan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai pendapat semua siswa. Pelajaran agama pun diajarkan dengan penekanan pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi, bukan hanya dogma semata. Hal ini membuat siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar tanpa takut dihakimi. Sekolah kemudian mengadakan seminar dan workshop rutin yang melibatkan para ahli pendidikan dan tokoh agama dari berbagai kalangan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Seminar ini juga membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif, membantu semua pihak mengatasi prasangka dan stereotip yang mungkin selama ini ada. Orang tua siswa semakin terlibat aktif dalam mendukung nilai-nilai toleransi yang diajarkan di sekolah. Mereka berkumpul dalam forum-forum diskusi dan pelatihan parenting yang menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak tentang menghargai perbedaan sejak usia dini. Dukungan ini memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter anak-anak yang inklusif dan empatik. Siswi tersebut mulai berperan sebagai contoh bagi banyak anak lain di luar sekolah. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai komunitas anak dan remaja, berbagi pengalaman dan menginspirasi mereka untuk berani menyuarakan kebenaran dengan penuh kasih. Kisah keberaniannya menjadi bukti bahwa satu suara muda pun dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan sosialnya. Guru juga aktif menginisiasi program-program ekstrakurikuler yang mengedepankan kerjasama dan saling menghormati. Kegiatan seni, olahraga, dan pengembangan karakter menjadi wahana bagi siswa untuk belajar bekerja sama tanpa melihat latar belakang agama atau budaya. Program ini berhasil meningkatkan solidaritas dan mengurangi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan. Sekolah mulai dikenal sebagai tempat yang ramah dan inklusif, menarik perhatian media lokal dan masyarakat luas. Berita tentang keberhasilan sekolah dalam mengelola keberagaman mendapat pujian dan dijadikan contoh bagi institusi pendidikan lain. Hal ini semakin memotivasi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi dan menjaga nilai-nilai toleransi dengan penuh kesungguhan. Di balik semua kemajuan ini, siswi dan guru tetap rendah hati dan terus berkomitmen untuk belajar dan tumbuh bersama. Mereka sadar bahwa perjalanan membangun toleransi adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Namun, keyakinan bahwa perubahan positif itu mungkin menjadi energi penggerak untuk terus maju. Setelah berbagai perubahan yang terjadi, sekolah mulai mengadakan kegiatan rutin yang bertajuk Hari Keberagaman. Kegiatan ini menjadi momen tahunan yang sangat dinantikan oleh seluruh siswa, guru, dan orang tua. Pada hari itu, setiap siswa didorong untuk mengenalkan budaya, agama, dan tradisi keluarganya kepada teman-teman sekelas.
Acara ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai sarana edukasi yang efektif dalam membangun pemahaman dan rasa saling menghormati antar siswa. Siswi yang pernah berdebat soal Tuhan Yesus menjadi salah satu penggerak utama dalam acara Hari Keberagaman. Ia dengan antusias mempersiapkan presentasi tentang iman dan tradisi keluarganya. Tetapi yang paling ia tekankan adalah nilai-nilai kasih dan toleransi. Presentasinya mendapat sambutan hangat, dan banyak siswa yang mengaku terinspirasi untuk lebih menghargai perbedaan di sekitar mereka. Sikap terbuka siswi ini menjadi contoh konkret bagi teman-temannya. Guru juga memanfaatkan momen ini untuk mengajarkan pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak siswa untuk melihat keberagaman bukan sebagai penghalang, melainkan kekayaan yang memperkaya pengalaman belajar dan interaksi sosial. Dalam sesi refleksi setelah acara, guru mengajak siswa menceritakan apa yang mereka pelajari dan rasakan, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyentuh dan bermakna. Orang tua pun turut berpartisipasi aktif dalam acara tersebut. Mereka membawa berbagai makanan khas dari daerah dan budaya mereka masing-masing, memperkaya suasana dengan aroma dan cita rasa yang berbeda-beda. Keterlibatan orang tua ini mempererat hubungan antara keluarga dan sekolah, serta menunjukkan bahwa keberagaman bukan hanya tanggung jawab siswa dan guru, tetapi milik bersama seluruh komunitas. Selama acara berlangsung, banyak siswa yang mulai membangun persahabatan baru dengan teman-teman dari latar belakang berbeda. Mereka belajar bahwa perbedaan tidak menghalangi mereka untuk saling mengenal dan menghargai. Permainan dan kegiatan kelompok yang diadakan semakin memperkuat ikatan sosial, membangun rasa kebersamaan yang solid di antara mereka. Siswi yang berani berbicara tentang iman Yesus juga mendapat kesempatan untuk memimpin doa bersama yang mengandung pesan toleransi dan kasih. Doa tersebut diucapkan dengan penuh hikmat dan diikuti dengan rasa haru oleh semua yang hadir. Momen ini menjadi simbol persatuan yang nyata, menunjukkan bahwa meski berbeda keyakinan, mereka bisa bersatu dalam doa dan harapan yang sama. Guru merasa bangga melihat perkembangan siswa-siswinya. Perubahan yang terjadi sejak perdebatan soal Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia semakin yakin bahwa tugasnya sebagai pendidik adalah membimbing siswa menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih, dan terbuka terhadap perbedaan. Pengalaman selama Hari Keberagaman menjadi modal berharga untuk melanjutkan program-program serupa di masa depan. Sekolah merencanakan lebih banyak kegiatan yang mengedepankan dialog antaragama, kerjasama sosial, dan pendidikan nilai-nilai universal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semangat toleransi yang telah tumbuh tidak luntur, tetapi semakin kuat dan meluas. Para siswa pun mulai aktif mengajak keluarga dan komunitas di luar sekolah untuk ikut serta dalam semangat keberagaman dan toleransi. Banyak dari mereka yang menjadi duta kecil perdamaian, menyebarkan pesan-pesan kasih dan pengertian ke lingkungan mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah sudah memberikan dampak positif yang meluas ke masyarakat sekitar. Setelah seluruh rangkaian perubahan dan pembelajaran yang panjang, suasana di sekolah kini terasa lebih hangat dan penuh semangat persaudaraan. Anak-anak yang dulu terlibat dalam perdebatan sengit kini tumbuh menjadi sahabat yang saling mendukung dan menghargai perbedaan. Perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai toleransi dan keberagaman mampu membentuk karakter positif sejak dini. Siswi yang menjadi tokoh sentral dalam kisah ini semakin dikenal sebagai sosok inspiratif yang membawa angin segar bagi lingkungan sekolah. Keberaniannya berbicara tentang iman dan keyakinan di tengah perbedaan menjadi contoh bagi banyak anak-anak untuk tidak takut mengekspresikan diri dengan penuh rasa hormat. Ia tidak hanya menjadi panutan di sekolah, tetapi juga di komunitasnya, mengajak banyak orang untuk hidup dengan kasih dan toleransi. Guru yang awalnya merasa tertekan oleh perdebatan kini menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia menjadi pendidik yang lebih inklusif dan berempati, mampu mendampingi siswa dengan berbagai latar belakang. Refleksi dan pembelajaran yang ia lalui menjadikannya contoh nyata bahwa seorang guru juga terus tumbuh dan berkembang dalam perjalanan mendidik. Sikap dan perubahan gurulah yang kemudian menjadi pilar penting bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah terus mengembangkan program-program pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai keberagaman, kasih sayang, dan toleransi. Kegiatan seperti dialog lintas agama, kerja bakti bersama, dan perayaan keberagaman menjadi agenda rutin yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Program-program ini bukan hanya memperkuat persatuan di sekolah, tetapi juga mengajarkan siswa untuk menjadi warga dunia yang peduli dan bertanggung jawab.
Peran orang tua dan masyarakat sekitar juga semakin diperkuat dalam menjaga dan melanjutkan semangat toleransi yang sudah terbangun. Melalui kerjasama yang erat, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat diteruskan dan diaplikasikan di lingkungan keluarga dan komunitas. Sinergi ini menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Siswa-siswa yang telah melalui proses pembelajaran toleransi ini mulai menunjukkan sikap dewasa dan bijaksana dalam berinteraksi sehari-hari. Mereka mampu mengelola perbedaan dengan kepala dingin dan hati terbuka, menjadikan konflik sebagai kesempatan belajar dan tumbuh. Sikap ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang terpadu berhasil membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Siswi yang berani menyuarakan imannya juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia menggunakan pengalaman dan pelajarannya untuk menginspirasi orang lain agar hidup dengan penuh kasih dan saling menghormati. Perannya sebagai duta toleransi membuktikan bahwa satu suara yang penuh keberanian dan kasih dapat menggerakkan perubahan besar di masyarakat. Guru dan siswa bersama-sama menciptakan tradisi baru di sekolah yang memperkuat persaudaraan dan solidaritas. Mereka menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemisah. Tradisi ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang secara optimal dan merasa dihargai, tanpa terkecuali. Lingkungan sekolah yang inklusif menjadi tempat yang ideal untuk tumbuh dan belajar. Perjalanan panjang yang dimulai dari perdebatan kecil kini menjadi kisah sukses yang menginspirasi banyak pihak. Cerita ini menjadi bukti bahwa keberanian, ketulusan, dan kasih sayang mampu mengatasi perbedaan dan membawa kedamaian. Semangat yang ditanamkan dalam hati setiap siswa akan menjadi bekal penting dalam membangun masa depan yang lebih baik dan harmonis.